Itulah salah satu hak dari warga negara. Apapun mekanismenya, kemanapun ditujukan laporan itu, ini tentu terkait dengan perilaku Kaisang kemarin dan keluarganya. Dan kita harap agar itu bisa berjalan juga. Itu salah satu yang kami sebut tadi, kerja-kerja netizen plus 62. Luar biasa kalau itu nanti terbukti. Bagaimana kalau kasus laporan itu diproses? Malu kita. Makanya kita sebut tadi lebih baik konsolidasi, minta maaf, memperbaiki diri. Kan gak susah. Yang susah tuh mau atau tidak. Itu aja. Kalau sudah merasa diri firm, merasa diri kuat, merasa diri segalanya, ya susah. Jadi saran kita lebih baik kerendahan hati aja Pak Kaisang. Sip. Jadi wajar kalau sebagai orang tua sebaiknya meralat, memperbaiki dan atau meluruskan hal-hal yang salah yang sudah dicap oleh publik. Menurut saya sih logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Jangan sampai ada unsur-unsur untuk kepentingan suap kan gitu. Jadi ini KPK ataupun aparat penegak hukum harus coba menelusuri terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh Mas Kaisang untuk bepergian tersebut dengan menggunakan private jet. Jangan sampai nanti ada upaya-upaya pihak tertentu yang coba memanfaatkan Mas Kaisang untuk kepentingan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari orang tuanya untuk kepentingan usaha, bisnis atau yang lainnya. Jadi tidak adalah privilege, apakah itu untuk kepentingan politik atau untuk bepergian. Jangan sampai ini dikait ada hubungannya dengan Pak Jokowi yang orang tuanya yang terkait dengan suap ataupun kepentingan bisnis yang coba memanfaatkan Mas Kaisang. Ini harus ditelusuri. Saya berharap sekali aparat penegak hukum menelusuri terkait dengan hal tersebut. Yang lebih parah lagi, sudah pun ini menjadi cibiran masyarakat, masih berani juga Kaisang pulang dengan pesawat sejenis. Jadi kalau tadinya berangkat alasannya numpang temen, tapi ketika pulang dengan pesawat yang sama nggak mungkin lagi numpang namanya. Jadi sudah ada kami lihat ini bukan soal selera tinggi, tis atau gaya hidup, bukan. Ini adalah ketidakpahaman melakukan perilakunya di depan publik pada saat yang tidak baik-baik saja. Jadi kita sayangkan adalah bukan hanya Kaisang dan istrinya, tapi keluarganya. Nggak mungkin perilaku buruk ini berasal dari keluarga yang baik. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin perilaku yang tidak baik-baik saja ini berasal dari keluarga yang baik. Nggak mungkin. Ini harusnya ada teguran-teguran lebih personal kepada Kaisang oleh orang tuanya. Saya nggak usah sebut orang tuanya presiden dan atau bukan. Tetapi perilaku aneh yang sudah seperti ini, atau jangan-jangan pemikiran orang tuanya sudah berbeda dengan pemikiran publik. Publik menganggap ini wah, mungkin orang tuanya menganggap ini sederhana. Kan susah jadinya. Ada pemikiran yang berbeda gitu. Jadi kalau ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin masa sesuatu hal pada suatu waktu tertentu ini akan menjadi tindak pidana. Yang penting satu, Mas Kaisang itu kita harus lidiki benar-benar tidak memakai fasilitas negara atau uang negara. Makanya silakan kalau yang ingin melaporkan apabila ada terjadi suatu tindak pidana, ya kan dalam hal ini yang dilakukan Mas Kaisang, ya kita membuka ruang seluas-luasnya saya pikir untuk melaporkan apa yang dirugikan oleh Mas Kaisang.
Kenapa itu anak tiba-tiba ditanya komentar sama netizen, itu anak ngomong, iya si babu, Mail kan babu. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa? Karena dia lagi sepi endorsan, ya. Dia memutar otak bagaimana cara supaya di viral lagi. Karena dia harus bayar apa? Dia harus bayar tempat tinggalnya, dia harus bayar makannya, dia harus bayar kesenangannya, dia harus bayar tukang semir kuliahnya. Paham kalian? Nih, sekalian aja gue buka. Biar kalian jangan ngeyel. Ngata-ngatain gue seenak jidat. Lu mau ngatain gue apapun terserah. Tapi kalau gue dikatain ibu jahat, wah gue tersinggung. Menurut aku tuh Mail orangnya tuh suka ikut campur, sosokan, fitnah-fitnah mulu, ya. Kan kalau nggak kayak gitu dia nggak makan. Dia kan kalau kayak gitu disuruhan. Dia kan itu kayak gitu menjalani tugas. Kalau kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak makan dia. Emang kerja dia apa selain ngebabu? Selain jadi asisten, bisanya ngefitnah orang mulu, ngejelek-jelekin orang mulu. Dia nggak ngeliat apa ya, sendirinya tuh jelek banget sumpah. Mail itu bukan cuma sekedar kawan. Dia itu sudah seperti keluarga. Dan sama keluarga gua juga dia sudah dianggap seperti keluarga. Jadi kalau ada yang ngatain Mail itu babu, kayaknya dia harus berkaca. Loh, Mail gitu-gitu penghasilannya. Orang yang kerja di kantor punya jabatan aja nggak bisa ngalahin gajinya Mail 1 bulan. Itu baru dari IG. Dari IG aja dia bisa dapat 100. Terakhir gue lihat transfer dari Instagram ditransfer ke rekening dia itu 107 juta terakhir. Lagi juga Mail, lu tuh pasti di situ karena lu tuh kayak gitu karena disuruh kan, iya kan? Lagi juga lu kalau kayak gitu pasti dibayar juga kan? Gue mah kasihan sama lu, tau gak sih? Lu mau gue bayar juga mau? Gue punya kok uang, mampu juga gue untuk ngebayar lo. Mail, lu kalau pengen gue bayar lo sini kerja sama gue, bisa kok, mampu gue. Dan Mail tidak perlu pansos. Karena sebelumnya dia pernah ikut almarhum Olga Saputra itu lama sekali. Bahkan dia jadi orang kepercayaannya almarhum Olga, berarti kan dia orangnya jujur. Dulu Mimi Olga waktu masih hidup, Mail adalah salah satu manusia yang tahu pin ATM-nya Mimi Olga. Saat itu Mimi Olga tuh pertama kali gue diliatin ATM-nya Mimi Olga. Pas lagi ngambil uang, gue lihat uangnya itu ada puluhan miliar. Dan Mail adalah salah satu orang yang dipercaya yang tahu pin ATM-nya Olga Saputra. Berarti dia orangnya apa? Jujur kan? Kemarin gue baru aja membela seorang wanita yang dimana dia ini sedang ditimpa isu bahwasannya dia hamil di luar nikah. Di situ wanita ini meyakinkan gue 100%, bahkan dia memberikan foto bahwasannya dia sedang dalam keadaan datang bulan. Gak cuman itu, karena gue bener-bener pingin mendapatkan info yang valid, gue minta dia untuk membuat video sedang melakukan tes pack, dan ternyata tes packnya itu negatif, itu pun videonya no cut. Dan pada hari itu si wanita ini menelpon gue berkali-kali dan juga membagikan data mengenai lelaki yang membongkar aib dia di eksklusif. Tapi betapa terkejutnya gue setelah gue tahu bukti yang dia berikan kepada gue itu adalah hoax. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Gue bener-bener ngerasa dibohongin, ngerasa dimanfaatin, dan gak lama dari situ ada orang yang laporan ke gue bahwasannya beberapa hari yang lalu Loli ini ada ngejelek-jelekin gue dan ngelarang orang tersebut temenan sama gue. Terus maksud lo apa? Tiba-tiba lari ke gue minta tolong untuk nge-up klarifikasi lo selama ini kalau lo gak suka sama gue. Hanya sedikit info bahwasannya klarifikasi yang kemarin gue upload itu sangat amat gue perhalus karena dari pihak si wanita ini meminta gue untuk menjelek-jelekan Mail dan juga memberikan banyak spill mengenai keburukan ibunya. Gak lama setelah gue mengunggah video klarifikasi tersebut, dari pihak Mail itu ada ngekontak gue secara baik-baik. Jadi kalau kalian ada yang bilang, oh palingan lu dibungkam, coba aja kalian lihat ada nggak orang yang ngelaporin atas nama gue. Nggak ada. Gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Lo semua yang masih menormalisasikan, masih berpikir emangnya kenapa kalau dia positif, itu kan urusan dia,
Di Indonesia Raya ini tidak bisa ya kalian membenarkan yang namanya aborsoy. Karena 20 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini, apa sih konsekuensinya kalau kita pacaran terlalu bebas, apa sih yang gini-gini gitu loh. Gak cuman itu, kalian inget nggak awal-awal kenapa si wanita ini dispekulasikan hamil? Karena ada bukti chat dari seorang wanita namanya Cindy. Dia bilang bahwasannya si wanita ini positif. Dan ternyata baru terbuka alasan kenapa Cindy nge-spill bahwasannya si wanita ini positif. Kalian bisa main ke akunnya Cindy, di situ dia udah klarifikasi. Intinya bahwasannya dulu wanita ini pernah terjangkit hutang 90 juta. Kalian mikirnya itu hutang udah selesai kan? Ternyata enggak. Ternyata hutang tersebut dilunaskan oleh pihak Cindy dan juga salah satu temennya yang lain. Jadi selama ini kemarin yang utang 90 juta itu lo yang talangin, Sen? Iya, gue sama Cindy. Sama Rangga itu juga ada banyak ngebantuin karena dia ngutang tuh bukan satu orang doang kak, tapi banyak. Itu tuh kita tuh ditagih-tagih sama admin slot dan lain-lain sampai kita yang ngetos karena emang udah gak ada uang ngebantu. Itu ratusan juta tau kak. Mungkin kalau anak gue tidak dilahirkan dari rahim gue, mungkin udah jadi gembel kali di lampu merah. Gue dari lubuk hati yang paling dalam, gue meminta maaf banget sama Mail dan juga sama Kaniki karena mereka berdua ini jadi kebawa-bawa, dianggap mereka ini orang yang jahat. Padahal kalau kalian tahu ya, Mail ini deket banget sama keluarganya Kaniki, bahkan sering banget dititipin, Mail titip Loli ya, kalau ada apa-apa tolong kamu maju. Dan semalam pada saat gue teleponan sama Mail itu dia ngebuka semuanya, dan kalau kalian ngikutin drama ini semua dari tahun lalu, segalanya akan terasa make sense. Dan ya udah, Kaniki dia tuh ibunya, dia yang paling tahu anaknya, dan juga Mail dia itu udah ngomong Loli dari umur berapa tahu, jadi dia udah tahu banget busuk-busuknya. Sekali lagi gue minta maaf sama Kaniki dan juga Mail, bener-bener mereka jadi kebawa-bawa dan ikutan dihujat. Intinya dari pihak mereka itu udah capek banget guys sama si wanita ini, dan sekarang mungkin ya udahlah biarkan sosial media yang mengurus si wanita ini. Dan mohon maaf ya, ini juga mungkin salah satu alasannya ternyata si wanita ini lagi sepi endorsan ya. Jadi mungkin gue dijadikan perantara untuk nge-up kasus dia biar endorsannya makin banyak. Jadi gitu caranya.